Yo, hai teman-teman, balik lagi dengan I'm CRY. Ya, untuk pembahasan kali ini gue membahas tentang salah satu anime yang lagi rame banget dibahas gitu ya. Gue juga sudah menonton gitu. Yang ini tentang masalah kualitas visual gitu. Tapi apakah sangat sesuai dengan apa yang mereka kecewakan? Jawabannya bisa lu dengar dari pendapat gue ini gitu. Jadi gue sudah menonton Tux of Destiny episode 2 gitu kan. Dan oke, dibilang ada perbedaan jelas karena di situ sudah dijelaskan kalau misalnya episode pertama itu dihandle oleh Madhouse, episode 2 itu dihandle oleh MAPPA. Jadi itu sebenarnya sebuah informasi yang sudah disampaikan sebelum penayangan animenya itu sendiri. Tapi ternyata MAPPA mengalihkan produksinya ke Studio Fall. Gue kurang tahu juga Studio Fall, apa studionya sama seperti Komi itu OLM atau lainnya. Karena di sisi lain juga, MAPPA juga sedang memproduksi Shingeki no Kyojin A Final Season Part 2. Jadi bisa gua maklumin, tetapi itu nggak bisa dijadikan alasan untuk melarikan diri gitu ya. Gua nggak bisa menyebut melarikan diri, karena emang mengalihkan produksi ke studio lain itu sudah sangat wajar. Dari PA Works yang mengalihkan ke Staff, dari juga Madhouse yang dulu pernah ke JC Staff, dan Sunrise yang ke KyoAni, itu udah biasa banget gitu. Jadinya gue nggak merasa oke lah, ini bukan hal yang aneh gitu. Tetapi, apakah perbandingan kualitas visualnya sejauh itu? Jawabannya ini bukan masalah kualitas visual, ini masalah style visual gitu ya. Kalau gue perhatikan, style visual Studio Fall emang sudah cukup mengagumkan. Melihat mereka itu diberi amandat, amandat ya, untuk memperserahkan episode keduanya kali ini. Kalau dibilang sebagus season pertamanya, season pertama lagi, sorry, episode pertamanya atau enggak, menurut gua enggak, tetap ya. Episode pertama sangat bagus banget. Mungkin sebagai episode pembuka harus memperlihatkan kalau misalnya ini loh kekuatan Madhouse gitu kan. Lalu tiba-tiba episode 2-nya ada sedikit penurunan, bukan penurunan, tapi perubahan ya. Perubahan style art visual itu dianggap downgrade malahan oleh sebagian orang. Tapi karena gue perhatikan bener-bener ini bukan MAPPA banget. Kalau misalnya kita lihat di episode pertama, itu kesannya MAPPA sekali gitu kan. Tapi faktanya itu dihandle oleh Madhouse. Jadi secara nggak langsung Madhouse ngasih tahu kalau misalnya kami juga bisa loh bikin anime visualnya sebagus MAPPA gitu ya. Dan episode 2 yang harusnya diharapkan jauh lebih bagus lagi, ternyata malah pindah studio lagi gitu kan. Kesannya kayak abis pindah studio lagi gitu kan. Jadi kekecewaan penggemar itu bukan di visual melainkan tapi di itu loh, apa namanya, istilah yang digunakan mereka gitu kan, kerjasama, collaboration gitu kan. MAPPA X Madhouse gitu kan. Tentu saja diharapkan kan dua studio itu kan bersatu, bukan bagi tugas gitu ya, bukan bagi tugas lu episode 1, gua 2, 3, 4, 5, enggak kayak gitu. Maksudnya kalau mereka tuh staff-staffnya digabung jadi visualnya sebuah apa itu yang diinginkan. Cuman faktanya ini kayak bagi tugas gitu ya. Gua episode 1, lu episode 2, kalau nggak bisa suruh dia. Nanti dia bantuin lu ngerjain episode 2 yang kayak gitu-gitu. Dan itu mungkin kekecewaan. Itu juga kekecewaan gue. Tapi apakah anime tetap layak ditonton? 100% layak. Nggak ada perubahan apapun yang membuat episode kedua Tux of Destiny itu dianggap ampas. Nggak sama sekali. Masih bagus banget gitu. Masih bagus banget. Bahkan lebih bagus daripada kebanyakan anime yang telah rilis di musim ini gitu kan. Jadi biarpun lu ini ngekritik segreget apapun, tetap bagus gitu kan. Dan lu enggak gitu. Nah, jadi kesimpulan gue adalah untuk kualitas visual episode kedua dari Tux mulu ya gue ini ya. Kayaknya yang bener Tux ya, Tux of Destiny. Gue sebenarnya Tux manager nanti jadinya. Tak ya, ingat gue bilang tak ya, taksek anjir ya. Tux of Destiny ini masih sangat apa namanya, goodable untuk ditonton kapanpun. Jadi kalau lu protes masalah visual, lu salah nonton. Karena emang kalau gue perhatikan Tux of Destiny, Tux lagi anjay, Tux of Destiny itu bukanlah jualan kualitas visual aja, tapi juga jualan drama dan juga intrik-intrik kisah yang punya banyak sekali plot twist. Oke? Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue CRY and see you next time.